Kalau boy band, lo lebih milih Westlife atau Backstreet Boys? Backstreet Boys. Sebutin personel Backstreet Boys semuanya. Lo kenapa ada games-games? Loh, enggak Cel, lo kan soalnya kan anak 90-an banget. Masa gak tahu sih personel Backstreet Boys? Gue aja bisa nyebutin. Rafael. Itu semua, itu smash. Oh beda. Lebih milih Gamebot atau Tamagotchi? Tamagotchi. Lo punya Tamagotchi dulu? Punya. Melatih jadi ibu rumah tangga. Melatih kehidupan rumah tangga? Iya, lo kayak melatih Tapi kasih berarti makan. itu yang terjauh yang udah lo lakuin ya buat melatih kehidupan rumah tangga lo ya, main Tamagotchi ya? Bener lagi, bener. Nggak berusaha untuk cari seseorang buat diurus juga, Cel? Aduh. Halo Blibli Friends, welcome to my rooftop, tempat paling pas untuk ngomongin perjalanan sukses hingga mencapai titik puncak. Membangun mimpi-mimpi sambil menatap gedung-gedung yang lebih tinggi lagi. Nih di belakang gue kan banyak gedung tinggi kan. This is Roof Talks, a story about becoming number one, sebuah persembahan spesial dari Blibli untuk kamu, karena kamu nomor 1. penonton bayaran hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Hari ini gue bakal ngobrol dengan tamu yang bakal mengisahkan tentang perjalanan hidupnya hingga menjadi nomor 1, tentunya dengan dalaman yang keren dari Blythe. Asik ya. Hari ini adalah sebuah kalau bisa dibilang mungkin rekor buat diri gue, karena ini adalah posisi terdekat gue dengan bintang. Jaraknya deket banget. Karena tamu kita hari ini adalah seorang bintang yang bisa disebut juga sebagai Kartini baru di dunia jurnalistik. Panutan anak muda Indonesia, Marcella FP. Luas banget sih. Apa kabar, Cel? Baik. Gue suka deh lihat Pura-pura nggak keluasan tahu kabar gitu. Lihat kayaknya host banget. Cel, Ya. sebelum mulai di sini tuh kita harus main games dulu. Oke. Nih, jadi gue udah disediain sebuah games disordered. Lo ngerti gak disordered? Bahasa Inggris ya. Iya, tulisannya gitu soalnya. Apa ini apa itu ya? Ngerti ya? Jeffrey Warren Nih tuh. Cel, Ya. jadi lo harus milih di antara dua pilihan yang ada di kertas ini. Oke. Ya. Yang pertama, apa yang lebih menakutkan buat Cecel? Kehabisan ide atau kehabisan kuota? Kuota lah. Kenapa kalau kehabisan kuota takut gak bisa bahas-bahasin Iya. gebetan-gebetan lo kan? Iya, kalau ide kan kayak kita kan punya semesta yang luas, pasti ada terus nantinya. Oke, gak bisa dibeli tuh ya ide Iya. ya, oke. Berarti lebih takut habis ide dong Cel, harusnya Cel. Ya udah kuota aja. Ya udah kuota, oke. Seorang Cecel tuh masih sering kena writer's block gitu gak sih? Masih lah. Lo kalau mentok gitu kira-kira bakal lebih milih tidur atau minum kopi? Tidur lah. Iklannya kopi. Lu jawabnya kayak galak gitu deh. Tidur gue kayak kalau udah mentok, gue suka tidur karena pas tidur gue biasa suka mimpi. Nah di mimpi gue suka kayak apa Cel? Hal yang lo dapetin dari mimpi lo yang tertuang dalam karya-karya lo biar teman-teman di rumah juga jadi tahu, oh ini gara-gara mimpi. nggak ada. Mungkin tadi berarti masih rencana ya. Moga-moga kedepannya dapet ya Cel. Thank you. Lo itu kan juga ikon anak-anak muda yang besar di tahun 90-an. Iya. Bener ya? Iya. Lo lebih milih Gamebot. Kalau ketawa. Enggak, habis tulisannya Gamebot, gue kaget. Tulisannya kan Gamewatch harusnya. Iya. Lebih milih Gamebot atau Tamagotchi? Tamagotchi. Lu punya Tamagotchi dulu? Punya. Melatih Nggak, jadi sorry. ibu rumah tangga. Kadang-kadang gini kalau misalnya suka ngomong dua-duanya tuh suka tabrakan ya. Melatih kehidupan rumah tangga. Iya. Lo kayak melatih Tapi kasih berarti makan. itu yang terjauh yang udah lo lakuin ya buat melatih kehidupan rumah tangga lo ya, main Tamagotchi ya. Bener lagi. Bener. Nggak berusaha untuk cari seseorang buat diurus juga Cel. Aduh. Katro. Terus. Kan bedanya kalau misalnya ngurus Tamagotchi sampai pup-pupnya lo bersihin kan. Betul. Kalau yang itu enggak, itu bisa pup sendiri, lo nggak tertarik cari pasangan. Ya kan gak pernah tahu. Iya makanya coba cari tahu dong. Lo gak pernah tahu karena belum Gue pernah. baru tahu kan? dari Tamagotchi. Jadi menurut gue cukup klik, pup bersih. Cukup klik, bisa kasih makan. Kalau boy band, lo lebih milih Westlife atau Backstreet Boys? Backstreet Boys. Sebutin personel Backstreet Boys semuanya. Lo kenapa ada games-games? Loh, ini namanya games. Kemarin ada lontong gak ada games kayak gitu. Kok beda di gue? Enggak Cel, lo kan soalnya kan anak 90-an banget. Masa gak tahu sih personel Backstreet Boys? Gue aja bisa nyebutin. Rafael. Itu semua, itu smash. Oh beda. Coba Backstreet Boys, 1. Gak hafal no. Ya ampun, Nick Carternya masa gak tahu sih? Nick Carter. Terus? Aaron. Adeknya. Itu lebih kayak nyebutin keluarganya ya. Nih. Papa Aaron. Kayak Tibob, bapaknya Papa Tibob ya. Nick Carter, AJ, Kevin. Yang April. Bukan. Bukan. Beda. Masa gak tahu sih Howie?
Sama Brian. Nah iya. Kalau Westlife lo tahu dong. Iya maksud gue kan durasinya masih panjang. Lo bisa next gak? Iya bisa. Iya. Thank you. Kalau milih jajanan zaman dulu, lo lebih milih permen karet, Yosan kali ya? Atau coklat koin? Ada brandnya. Gak apa-apa, siapa tahu mau dibeli juga sama Jarum. Ntar bisa Permen diedit, karet. Cel. Permen karet. Permen karet ya? Kenapa? Karena lo lebih suka. Oh, gue tahu konsep hidup lo sama kayak lo mandang laki-laki kan? Apa? Kunyah lepeh. Iya. Astagfirullah Nino. Permen karet. Gue bisa kayak lo. Apa? Lo pas interview pecatur lo gak kayak gitu. Permen karet. Yang ada alasannya, gue pengen aja. Kenapa sih? Ya udah deh. Gak semua ada alasannya, no. Iya. Selamat malam. Malam. Permisi mas, ada Ini kiriman paket dari Blibli. Bisa buat Marcella. Permisi. Iya. Apa Setiap tuh? episode yang ngirimin orangnya sama mulu. Jaket juga sama. Nih, kita buka ya. Wah. Apa tuh, no? Michelle. Waduh. Ini hadiah buat lo. Permen kaki. Iya kan? Hot Pop. Iya betul. Lo tau makan gak? Lo tau nyanyiannya gak iklannya? Hot Pop bikin gaya makin ngepop. Coba gimana? Lu dong nyanyiin, lu kan generasi 90-an, Cel. Gue gak tau nadanya. Tuh, Cel. Jadi ada apa dengan permen Hot Pop? Ini permen waktu gue SD gak sih? Zaman SD lo pakai ini gak? Kita Lo tuh- SD belum ya? Lo SD tahun 40 berapa? Kurang ajar. Gue ini, makan ini jajan harganya 500 dapet 3. Murah ya? Sekarang berapa harganya? 1000-an satu kali ya? Iya. Nah, jadi ini buat Baby Friends, kenapa nggak kita mampu. ngasih Cecel permen kaki? Karena sebelum Cecel meroket dengan NKCTHI, dia juga punya sebuah buku yang judulnya Generasi 90-an. Dan ini adalah salah satu barang yang sudah ditemukan sama Cecel dari tahun 90-an. Enggak, bukan gue temuin. Ini ada Lo yang beli? diciptain. Iya. Lo mah nanti salah Lo nemu di warung maksudnya. Salah sangka orang-orang. Cel, Iya, tapi benar. waktu itu tuh sebenarnya katanya lo bikin generasi 90-an awalnya cuma buat tugas kuliah doang. Iya. Bisa. Bisa dong. Ini tugas akhir kuliah gue. Waktu itu lo kuliah di mana? Binus. Di Binus. Terus tugas akhirnya adalah disuruh bikin buku. Kan gue tuh DKV. Oh. Gue tuh DKV. Iya, Kalau iya. kuliah lain kan jurusannya bikin skripsi. Kalau Kalau gue tuh tugas akhir. Iya. Gitu. Nah, gue tuh bikin paper dan buku. Mm-mm. Waktu itu ada 3 judulnya sebenarnya. 1 mimpi anak. 2 tuh Ini maksudnya mimpi anak tuh lo ngebayangin anak lo nanti punya mimpi apa? Oh bukan. Jadi kayak gue tuh menggambarkan tentang orang dewasa kan sebenarnya waktu kecil punya mimpi. Ya. Nah itu kan yang jadi apa ya? Jadi api Cel, dia untuk bentar, bertahan. sorry nih. Tolong dilap dikit. Lo kalau misalnya tegang tuh selalu keringetan. Udah emang gue keringetan. Oh iya. Ya. Terus Mimpi Sorry. anak. Terus yang kedua apa? 1 mimpi anak. Ah. Jadi kayak kan kalau waktu kecil kan lo punya mimpi. Nah itu kan api lo untuk lo tumbuh besar ya. Driving force. Nah bahasa Inggrisnya. Nah terus Mimpi lo waktu kecil apa sih, Cel? jadi buruh rumah tangga. Kenapa mimpi terbesar lo aja belum lo coba untuk terusin lebih jauh? Ya gitu kan gue punya waktu untuk mengisi di antara gue jadi ibu rumah tangga. Jadi gue berkarya dulu. Yaudah, mimpi anak yang pertama. Yang kedua? 1 itu. Gue dari topik 1 lompat-lompat mulu lo ya. Kedua itu generasi 90-an. Oke. Jadi itu pengarsipan pop culture Indonesia. Ih, keren banget. Coba diulang. Pengarsipan pop culture Indonesia. Ya, terus? Jadi itu tuh ngebahas tentang apa yang terjadi di era 90-an. Nah waktu itu Yang ternyata udah 30 tahun yang lalu ya, Cel. Tanpa Oh, iya. terasa. Iyalah sekarang 2021. Oh iya benar, gue lahir 90 pas. Gak apa-apa, Cel. Ini yang krik-krik kayak gini, itu ditunggu. Ih, Cel krik-krik aja mempesona gitu. Oke. Oh ya terus Generasi 90-an. ya abis itu kan generasi 90-an. Ya. Abis generasi 90-an yang ketiga tuh gue pengen buku pantun tadinya. Gak ada cakepnya dong. Jaga sembung naik ojek. Cakep. Nah tapi gue gak jadi. Oke. Buku itu gak jadi. Jadi yang akhirnya, ketiga nih gak jadi dibuat. yang jadi akhirnya generasi 90-an. Jadi cuma 2 doang. Mimpi anak sama. Oh, itu Jadinya 3 akhirnya pilihan. 3 pilihan. Akhirnya gue kepilih itu generasi 90-an. Oke. Dan ya udah sambil berproses, gue nggak tahu tadinya tuh akan jadi dirilis lah. Gue nggak tahu akan terbit. Tapi pas berproses, ternyata ada tawaran. Ya udah, ternyata sampai hari ini. Dan ternyata sudah tercetak berapa banyak, Cel? Berapa? 50.000 kopi mungkin ya generasi 90-an. Alhamdulillah. Dari tadi Cecil ngomong kopi, gue tahu sebenarnya itu pengen nyombong. Kopinya dia beda, soal 50.000 kopi dari cetakan generasi 90-an. Nah, Cel, waktu lo ketemu sama penerbit, biasa kan banyak sekali penulis yang mencoba ya, pengen kayak lo, pengen jadi lo gitu. Kayak sekarang ada deh, orang-orang tuh pengen jadi Atta Halilintar sama pengen jadi lo ya, pengen jadi YouTuber atau pengen jadi penulis kayak lo. Nah,
Tapi ada beberapa orang yang mungkin mencoba membuat tulisan tapi nggak diterima langsung Cel sama penerbit. Lu pernah nggak mengalami penolakan seperti itu? Gue ditolak. Gue ada kayak 5 penerbit pertama nolak. Oh ya? Jadi Jadi waktu pertama kali lo bikin tugas akhir itu dan mendapat sambutan positif, lo langsung maju ke penerbit pengen merilis karya Jadi itu? tuh di awal kalau di zaman kuliah, jadi tuh nanti pas yang dapat A-nya, nilai A itu akan dapat pameran. Oh jadi maksudnya lo dapat A Nah, ya? gue tuh dapat A+. Wah sombong, gue Belum kira. selesai, tapi gue gak dapet pameran. Kok bisa? Jadi karena gue mahasiswi yang memang kerjaannya bercanda doang di sekolah, di kampus, jadi tiba-tiba nama gue tuh gak ada di daftar yang ikut pameran. Karena dikiranya kayak, oh enggak kali dia gak dapet A gitu. Dan ya udah, kesian gue. IP gue 1,8. Oh iya? Dulu, ya bukan gue bangga ya, tapi maksud gue segitu kesiannya gitu. Gue Jadi lebih kesian Kocel, Lo gak perlu berapa? gue sebut. Ada yang 0, sih sebelum gue cabut sorry kuliah. bang, ngapain lo kuliah sih? Terus, nah gue karena waktu itu ditolak, akhirnya gue mikir, oh ya udah deh, mungkin bukan di situ jalan gue, bukan di pameran. Terus ya udah, akhirnya gue ditawarin sama satu penerbit yang besar juga. Gue kirim data gue, terus beberapa lama sebulan kemudian dia kasih info, nggak bisa nih karyanya terlalu segmented, susah, cost produksinya terlalu mahal, dan kayaknya ini nggak ada marketnya. Terus ya udah gue coba apply ke beberapa penerbit, belum nggak ada yang terima. Sampai karena waktu 2012 itu memang belum banyak buku grafis Iya. Jadi buku tuh buku novel, tulisan buku- semua gitu ya. Iya, nah waktu itu buku grafis tuh belum banyak. Sedangkan kalau gue liat di luar itu banyak banget. Nah ya udah akhirnya ada satu penerbit yang hilaf. Terus Iya. ya kan, Iya. ya udah gue datang sotoy aja kayak gue meyakini anak-anak DKV tuh butuh buku referensi. Jadi ya udah gue beranikan diri bawa data, gue ketemu karena gue riset di Twitter, gue bawa data dan alhamdulillah dari hari pertama sold out. Gue pernah ngeliat kok videonya waktu Cecel baru mau rilis buku. Kapan? Tuh orang-orang tuh pada memenuhi toko buku. Alhamdulillah. Yang sebelum dibuka, pas itu dibuka langsung langsung pada. Bayaran. Enggak, tapi gue juga sempat dengar cerita lo waktu itu. Lo emang selalu melakukan riset kayak Ya. waktu NKCTHI lo malah bikin social media account dulu ya? Betul, Bener ya? bener. Nah itu Kok lo ceritanya so gimana kaget? sih, Cel? Harus dong. Oh iya. Biar kelihatan natural, Cel. Ya itu dari, kan kalau di generasi 90-an tuh 2012 trennya Twitter. Di NKCTHI gue pakai Instagram. Gue pakai Instagram anonim seperti biasa. Jadi gue gak pernah announce itu punya gue di awal. Karena kalau gue announce orang juga gak tahu gue siapa. Jadi gue anonim. Jadi tulisannya NKCTHI aja? NKCTHI aja. Terus gue pertama memang mau ngobrol sebenarnya. Gue mau tahu karena gue percaya suatu karya itu bisa diterima saat relevan. Dan ya udah gue pengen ngobrol aja siapa sih market yang bisa nerima tema ini. Sebenarnya kan tema utamanya quarter life crisis. Ya. Gue waktu itu lagi 25-26. Lo waktu itu quarter life crisis 35 ya? Oh sorry. Terus gue kan lagi Itu di tuh cuma pas. beda dikit banget, Cel. Nah gue di fase itu lagi uring-uringan lah kayak kok karir gue gini ya. Hubungan antara orang tua gini. Asmara. Nggak ada yang bisa dikeluhin. Karena 0. Ya udah karena gue kayak kok gini ya kayak semuanya tuh serba chaos lah. Ya udah akhirnya gue nulis kayak salah satu ketakutan gue adalah gue takut suatu hari nanti jadi orang yang gue nggak suka. Oke. Lo ngerasa gak sih lo kadang pernah kayak ngomong gue nggak suka misalkan orang tipe yang suka bohong gitu. Kadang lo jadi orang yang lo bilang lo benci gitu. Dan ya udah satu-satunya cara yang gue gunakan adalah mencatat. Akhirnya gue setiap hari tuh suka nulis di notes yang tujuannya nantinya pengingat untuk gue dan anak gue di masa depan yang belum ada itu sebelum Nino masuk ya. Gue paham, makanya di film NKCTHI itu ada Isyana kan. Nah, Isyana tuh anak lo di masa yang akan datang ya. Lo spoiler lo itu. Lo udah ngeplot ya. Iya. Orang tuh nggak tahu ya. Nggak tahu. Ya udah ntar tolong Yang belum diedit nonton. kalau nggak diizinkan. Ya gitu dan ya akhirnya itu kan surat dari zaman 2018 waktu itu dikirim ke masa depan di 2045. Yang tujuannya untuk mengingat dia sama anaknya. Itu proses berdamai. 2045 umurnya waktu itu berarti anaknya di filmnya 20-an. Berarti lo 2025 harusnya udah punya anak, Cel. Amin ya, yuk semuanya yang nonton kita aminin doa Nino. Tapi ngomong-ngomong soal film NKCTHI, kemarin gue lihat postingannya Dito juga. Dito posting foto barengan sama. Tadi belum terjawab tapi next lah. Oh lo masih pengen lanjutin ya? Yaudah oke. Kita mundur lagi dulu. Itu kenapa? Enggak, dia kan kemarin posting foto Iya. sama Wafda. Itu akan ada sesuatu dari universe NKCTHI gak sih? Tunggu aja, tahun ini akan diumumkan. Keren banget sih Cecel. Gue tuh suka grogi kalau ngomong sama dia, soalnya keren banget. Kayak banyak banget loh misteri-misteri yang disiapin tahun ini. Tadi belum selesai, gak kejawab. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang belum terjawab ya Cel ya.
Ya. Ini anggap aja riset gak ada kan? kamera, kayak Lu lagi riset ngobrol kan? di tongkrongannya Kan sama gue kayak anak-anak. biar ada kayak orang lihat, oh ini tuh orangnya gitu loh. Iya, Tapi oke. wah gue ketutup Riset. Ini belum selesai ya. riset. Jadi ya udah karena gue bikin Instagram itu dengan tema quarter life crisis, Mm-mm. gue ngobrol lah sama audiens gue. Mm-mm. Nah gue awalnya tuh cuma ngetes bikin beberapa tulisan yang ada di buku gue nanti. Mau tahu nih orang tuh suka nggak ya, ngerti nggak ya, atau ini tentang gue doang gitu. Nah ya udah pas gue riset, gue akhirnya buka Instagram story. Jadi tuh buka cerita. Gue nanya ke teman-teman tentang pertanyaan-pertanyaan random lah, misalkan apa kalimat terjahat yang pernah kalian terima gitu. Nah ya udah pas gue buka cerita itu, setiap malam gue bisa terima 4.000 sampai 7.000 cerita. Cerita tuh ya? Cerita DM gitu. Dan dari situlah gue mulai belajar, oh ternyata kita tuh ada di bubble masing-masing. Jadi pas denger lebih banyak cerita tuh jadi kayak, oh iya ya perspektifnya jadi bertambah gitu. Dan berarti itu gue berantuk nulis. buku NKCTHI yang akhirnya rilis itu bisa dibilang kompilasi dari cerita-cerita banyak betul. orang juga. Keren banget, serius banget. Kayak ngobrol sama penulis beneran deh gue. Nah dari hasil riset lo itu kan. kira gue penulis pura-pura. Lo kan nemuin banyak cerita, ada gak yang bikin lo surprise kalau cerita itu ternyata banyak Ada. banget hal-hal yang dialamin sama orang lain tuh yang lo rasain juga. Apa ya, yang kayak itu gue pernah nanya, apa kalimat terjahat yang pernah lo terima? Mhm. Gue kira di kepala gue kan kalimat terjahat tuh muncul dari orang di luar dari Orang yang circle pertama kita. Iya, bukan keluarga. Iya, Gitu. kayak dari elu. Dari orang-orang lain maksud gue. Itu kan contoh ya. Contoh Gue itu. kapan sih pernah ngomong jahat sama Nggak lo? pernah dari sebelum Never. on kamera. Terus never ada bagian itu. Terus jadi gue kira tuh gitu, dari guru, dari bos, dari orang-orang lain lah. Ternyata banyak cerita yang masuk, kalimat terjahat itu keluar dari orang pertama yang ngasih dia harapan. Jadi misalkan ibunya yang bilang, ibu nyesel ngelahirin kamu. Tuh gitu ibu gugurin. Yang kayak gitu-gitu kan gue kira Jahat cuma ada di ya, Cel. sinetron. Iya sih. Iya kan, ternyata kayak. Itu kayak sinetron azab doang ya yang bisa ngeluarin Nah. kalimat-kalimat kayak gitu ya. Nah ternyata tuh beneran. Dan dari situ gue mikir, gila ya manusia tuh serumit itu dan seberagam itu. Lo pas baca itu ikutan kalut gak sih Cel? Kan lo kan baca ya 4.000 cerita ya. Maksudnya menampung informasi sebanyak itu lama-lama lo bisa ngerasain kesedihannya juga gak sih? Lo jadi ikutan Iya. sedih gak sih kayak Iya. depresi gitu bacanya? Sebulan pertama tuh gue ikutan nangis. Jadi setiap baca tuh sedih terus, sering banget nangis. Soalnya banyak kayak minta tolong, kayak tolong nih Kak saya gak ada yang denger. Pinjam duit ternyata pinjam duit juga gak ada kan Cel? Ada. Ada ya. Ada, pasti lo ada juga kan? Ada. Iya deh. Kalau itu tapi gue nggak buka-buka Iya, gue itu sih. Emang pengen minjem aja kayaknya. Kalau lo sendiri pernah mendengar kalimat terjahat dalam hidup lo tuh apa Cel? Gak akan jadi apa-apa nanti gedenya. Itu Iya. keluarnya dari mulut siapa? Guru kali ya dulu ada kayak, karena gue bercanda terus, salahnya dulu gue tuh wah ketawa-ketawa doang di kelas. Sampai Kayak- sekarang juga sampai kayak sekarang. gitu sih ya. Iya benar juga sih. Nah guru gue tuh bilang, kalau lo bercanda terus lo gak akan jadi apa-apa nantinya gitu. Nah Cel, kalau misalnya kita ngomongin soal ceritanya dijadiin sebuah karya, itu kan berarti kalau misalnya gue ibaratin di musik ya. Misalnya kayak gue denger cerita orang terus habis itu gue jadiin lirik. Lo ngerasa lo harus ngasih apa ya, kredit gak sih buat cerita-cerita itu? Lo di buku nulis kayak terima kasih Karena ini lo tuh kayak atau tabulasi. Terima kasih pasti, terima kasih untuk audiens dan pembaca. Bahkan biar mereka di ngerasa film, dicuri gitu? iya benar, ceritanya. bahkan di film pun gitu kan. Di film tuh mentabulasi puluhan ribu cerita teman-teman. Oke. Dicari keyword paling banyak masalahnya dijadiin itu. Dan ya pasti ini balik lagi karyanya untuk mereka juga. Dan dari mereka juga pasti di kredit juga ada untuk terima kasih. Untuk audiens lo ada di lagu. Cel, tolong dilap lagi Cel dikit Cel. Astagfirullahaladzim. Banyak makeup artis gue. Mau touch up dulu. Gak ada. Kalau pengalaman masa kecil yang berkesan, dari tadi kan kita ngomongin sesuatu yang Iya. kurang mengenakan ya. Pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan. Tapi NKCTHI kan sebuah sebuah gabungan antara banyak sekali kisah-kisah hidup kan. Kalau bagian yang berkesannya ada gak sih Cel? Cerita-cerita dari orang yang akhirnya masukin ke NKCTHI juga. Banyak. Apa ya? Yang lo inget. Gue lupa banget spesifiknya. Cuma banyak cerita yang kayak, jadi kan gue tuh setiap buka cerita, misalkan gue terima beberapa ribu cerita, kan gue repost kayak 20 atau 30 cerita. Nanti gue akan ngambil kesimpulan dari semua cerita mereka. Misalkan tentang kalimat jahat gitu. Dan beberapa gue kayak dari sari-sari, ada benang merahnya kan biasanya. Ternyata kayak banyak dari mereka gak selesai traumanya dulu, gak dihadapi. Akhirnya trauma itu dibawa lagi ke generasi berikutnya. Oke. Trauma itu jadi kayak gulungan Snowball bola effect. bahasa Inggris. Nah, itu akan jadi
akan bergulir terus. Nah dari situ sebenarnya kesimpulannya gue dapat dari cerita mereka, tapi pastinya gue lupa. Banyak banget sih. Ada yang gue lebih banyak cerita-cerita yang menarik setelah buku itu rilis. Kayak misalnya setelah buku itu rilis ada yang menikah karena tukar-tukaran buku itu. Cie, penulis kok belum. Lucu. Terus ada juga yang akhirnya ibunya nggak pernah meluk dia. Dia kasih buku itu ke ibunya. Ibunya meluk dia. Ibunya setelah itu meluk dia. Kayak banyak hal-hal yang di luar rencana gue sih. Berarti tulisan lo tuh udah berperan banyak banget ya buat kehidupan orang-orang ya. Kayak lagu-lagu lo juga kan. Aduh, kamu nih. Cel, tapi kan kalau kita nonton filmnya nih ya, buat Blibli Friends udah nonton filmnya, itu kan filmnya film keluarga. Ya. Tapi sebenarnya kalau lo baca buku NKCTHI-nya, itu kan itu general kan? Iya betul. Nggak harus tentang keluarga gitu. Tapi sebenarnya waktu lo nulis NKCTHI, dari lo nya nih ya, sebenarnya tuh hawa-hawa itu hawa keluarga nggak sih? Keluarga lah. Keluarga ya? Itu keluarga. Itu kan hubungan ibu dan anak sebenarnya. Kayak kegelisahan anak dan kegelisahan ibunya, dan ternyata gue sengaja membiarkan setiap halamannya itu jadi cerita pembaca gue. Iya, jadi mereka bisa punya jadi cerita mereka punya sendiri cerita kan. masing-masing dan dijadikan film itu karena kita mentabulasi cerita itu yang hasil riset. Keluarlah 3 keyword. 1 kata kunci. bahasa Inggris. Nah, bahasa Indonesia. lucu terus nah dapat 3 keyword yang keluar dari cerita teman-teman. Nah, waktu itu kan pertanyaannya apa sih masalah millennials? Sedap. Mantap banget. Gue udah lama gak denger kata millennials, jadi agak tertegun sebentar. Jadi emang apa sih Cel masalah millennials apa sih? Iya pokoknya pertanyaan itu apa masalah millennials? Hati-hati nanti lo kesandung. Terus nah gue kira atau teman-teman waktu itu kita mentabulasi bareng teman-teman Visinema, kirain masalah milenial tuh percintaan yang pertama. Ternyata enggak, hasil dari riset keluarlah yang pertama itu hubungan antar generasi. Ibu dan anak, ayah dan anak gitu. Ternyata banyak komunikasi yang maksudnya baik tapi disampaikan dengan berbeda cara, akhirnya bentrok. Kedua, masalah internal, pencarian jati diri. Masih udah ketemu? Belum. Nah ketiga, yuk kita next biar gak terlalu gak enak Nino. Ketiga itu baru eksternal, percintaan, karir dan lain-lain. Jadi itu malah sesuatu yang dianggap nggak segitunya banget ya dibanding sama dua. Iya betul, ternyata sebelumnya. banyak dari mereka yang takut pulang karena takut bentrok sama orang tuanya. Atau menghindari komunikasi karena kita kan budaya ketimuran kita banyak kan nyimpen. Iya. Kita tidak terbiasa untuk vokal. Konfront ya. Iya, menyampaikan kemauan kita lah secara tanpa emosi gitu. Nah dari situlah mulai digambarkan kan, makanya di 3 karakter itu. Nah ini sekarang karena hubungannya sama keluarga, gue pengen ngasih pertanyaan yang sedih kalau nih, sedih. Iya bukan sedih, kalau misalnya gue di shoot gini nih bener-bener rasanya kayak interviewer. Cel, gimana sih peran keluarga tuh terhadap kesuksesan Cecel hari ini? Besar lah Karena kan pastilah. berangkatnya aja dari masalah itu. Betul. Keluarga kan kayak sekolah pertama kita gitu. Dan gue itu hasil peniruan dari 4 anggota keluarga gue yang lain. Peniruan, gue tuh hasil contoh gitu. Karena gue kan anak paling bontot dan gue kayak nggak tahu maunya apa. Ya udah hidup tuh mau yang biasa-biasa aja gitu. Dan akhirnya gue ternyata tanpa sadar gue tuh meniru. Bapak gue tuh pengusaha, nyokap gue itu suka banget menyulam, menggambar, bikin karya seni lah di rumah. Kakak gue tuh suka nulis, abang gue itu suka menggambar. Nah gue tuh 4-4-nya. wow. Gue hasil tiruan mereka gitu. Wow, cuma itu responnya? Enggak. Thank you. Nggak, maksudnya gue baru menyadari ya. Gue kesian sama adek gue yang paling kecil jadinya. Oh itu yang lo pikirin. Campurannya dari gue apa ya? Tapi setelah lo sukses dengan NKCTHI, generasi 90-an, akhirnya lo memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan. Ya. Namanya PT? Kebahagiaan itu sederhana. Coba sebelum kita membahas tentang PT-nya, kenapa nama itu yang dipilih? Ya Walaupun gue tahu karena bahagia itu nama sederhana. PT itu doa, nama Ya. perusahaan itu kan doa. Nah itu kesalahan gue, harusnya gue bikin PT kaya. Sederhana terus akhirnya kita kan. Karena namanya itu. Nah gue waktu itu sebenarnya karena itu tagline-nya generasi 90-an. Generasi 90-an kan tentang kebahagiaan itu sederhana. Ngebawa memori masa lalu untuk disyukuri di zaman sekarang lah gitu. Nah itulah yang dijadiin PT. Nah geraknya tuh di bidang apa sih Cel? Apakah menjadi rumah dari peran lo sebagai penulis? Bahasa lo tuh gue liat-liat mulai agak rumit. Itu sebenarnya adalah IP management. Nah jelasin dong sama Blibli Friends. IP management tuh apa sih Kak Cecel? Ya, untuk Blibli Friends, IP management itulah perusahaan yang mengelola brand yang dipunyai atau dibuat oleh
gue. Hak cipta. Iya, IP-nya, intellectual property-nya. Jadi keren bahasa Inggris. banget. Di sini ada, tapi ada terjemahannya ya. Ada, takut ntar ada. Ya, teman-teman langsung di bawah situ ya. takut nggak enak nanti kan. Teman-teman yang di luar negeri maksudnya. Jadi itu ngelola IP yang gue punya. Misalkan generasi 90-an. Sebenarnya mimpi besarnya, contoh gampangnya adalah pingin menjadi seperti Astro Boy. Seperti Ghibli atau Disney gitu misalnya yang lebih besar ya. Kita pengen mengelola satu karya yang sederhana, ide besar untuk dikembangkan ke medium lain. Ya. Misalkan generasi 90-an jadi event, jadi NKCTHI jadi film. NKCTHI jadi taman, jadi film, taman, ya. jadi series dan lain-lainnya. Nah, banyak ya duit lo ya? belum solo. Yuk kita cek-cek. Tapi ya gitu, gue tuh sebenarnya pingin banget banyak teman-teman penulis yang akhirnya tidak bisa hidup dari karyanya sendiri. Gue sendiri dulu di 5 tahun pertama gitu struggling. Dan pada akhirnya gue baru paham, ternyata gak bisa berhenti di satu karya. Harus dikembangin biar seenggaknya bisa, ekosistemnya bisa berjalan, penulisnya bisa hidup, sekitarnya juga bisa hidup. Bisa jadi sustainable business ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah ini pertanyaan berikutnya gue harus baca apa adanya ya. Sebagai penulis bestseller. Amin. Lah udah Cel. Oh iya. Gak perlu diaminin. Apakah lo memang menargetkan untuk menjadi bestseller writer? Tidak. Bisa jadi. Mantep. Kayak gimana? Sayur oyong. Atau sebenarnya ngambil pusing sama angka penjualan sih waktu lo pertama kali bikin? Mungkin waktu pertama kali, sorry ya, baru tarikan napas udah gue salah lagi. Mungkin waktu pertama kali lo emang gak ada beban kayak pengen punya aja. Tapi kan abis itu kan ada ekspektasi orang, ada ekspektasi penerbit, ada ekspektasi dari diri lo juga. Kayak, kemarin 50.000 kopi. Yang next gak boleh kurang dari itu dong gitu. Sekarang gak ada sih. Gitu, gak ada ya? Kayak maksudnya kayak berkesenian itu kan sulit ya kalau dia ada ekspektasi angka sebenarnya. Tapi pada akhirnya angkanya perlu. Nah gue itu untuk dijadikan target, untuk dijadikan untuk jadi penyemangat, jadi motivasi. Modal untuk lagi main kuis ya. Salah semua lagi. Untuk jadi modal untuk karya berikutnya. Iya. Karena kalau satu karya selesai nggak bisa bikin karya lagi kan. Nah, keberuntungnya gue itu punya sense bisnis dari bapak gue. Nah, dan gue pernah kerja di agensi. Gue pernah mengerjakan beberapa brand. Lu sempat kerja kantoran beneran? Pernah. Berapa tahun? Agak lama, 3 bulan. Agak lama. Terus ya gitu, gue pernah. Probation doang ya? Iya dong, 3 bulan. Di PHK. Oh di PHK. Jadi gue pernah mengerjakan brand orang lah gitu. Dan gue tahu pada akhirnya brand atau pihak kedua kan nggak ada yang mau rugi gitu. Jadi gue biasa riset dulu, mempertajam market dan lain-lain. Nah itu gue terapkan di karya gue. Jadi biasanya misalkan setahun pertama, 2 tahun pertama gue riset. 3 bulan terakhir gue bekerja sebagai agentnya untuk diri gue. Jadi bisnis sama kreatifnya bisa seimbang. Jadi udah beres satu karya, gue akan kerucutin nih, oke target marketnya A, B, C. Terus gue akan tap in ke brand siapa, gue akan jual kemana, strategi marketingnya seperti apa. Nah di saat itu dikelola dengan maksimal, itu sebenarnya bisa berhasil lah dengan faktor XX lainnya ya. Nah itu gue sebenarnya gak nargetin angka, tapi gue punya feeling sebenarnya sebelumnya. Karena kalau pas riset kan udah ada angka di sosial media. Kira-kira berapa persennya kah yang akan beli. Nah itu data itu biasa gue oper. Walaupun gak semerta-merta itu bener-bener bisa dipindah jadi kenyataan ya. Betul, gitu. Tapi seenggaknya ada gambaran. Gak ada gambarannya, karena kan kalau cetakan itu kan harus diperhitungkan produksi awalnya ya. Nah itu gue gunain data. Dan tahun 2019 lo sudah meraih penghargaan dari IKAPI. IKAPI itu adalah ikatan? Itu. Nanti ada di sini. Nanti akan di sini. Lah. Penulis terbaik loh. Iya dikasih sama IKAPI. Iya, nanti akan ditulis di sini nanti. Waktu itu jadi ada rasa surprise atau kayak emang gue nih harusnya dapet gitu. Astagfirullahaladzim. Gue kan diundang kan udah dikasih tahu, jadi kan emang tahu. Tapi gue nggak nyangka karena buku gue kan banyak kan gambarnya. Nah pada masa itu gue nggak sedikit untuk dengar buku apaan nih gambar-gambar doang. Padahal kan gue kuliah buat gambar ya. Iya. Ada kok tulisannya ada. Ternyata yang mau disampaikan adalah impactnya dari sebuah buku, dan ya gue yang pasti bersyukur. Dan gue kan sebagai penulis sebenarnya masih junior sekali lah. Dapat apresiasi itu, setidaknya gue bisa membawa teman-teman kreatif yang mungkin dia juga punya bakat ilustrasi, atau teman-teman DKV, kalau sebenarnya kita punya peluang yang sama kok. Bisa juga kok kayak Marcella FP bikin buku gitu ya. Jadi yang lain-lainnya banyak nama-nama lainnya yang lebih terkenal dan lebih sukses. Nah sebenarnya punya kesempatan yang sama.
Itu sih yang bikin gue bahagianya itu. Karena dulu gue tuh gak mau jadi nomor 1. Karena gue selalu merasa dari kecil orang pengen jadi nomor 1 tuh cuma pengen ngelihat ke bawah. Tapi pas Di sini juga yang jadi nomor 1 bukan kita, Cel. Tapi Blibli Friends. Blibli Friends. Karena kamu Nomor 1. masuk. Tapi setelah gue berjalan, akhirnya bukunya ada di bestseller dan dapat kesempatan untuk dapat penghargaan. Akhirnya gue baru paham kenapa harus jadi nomor 1. Ya. Karena saat jadi nomor 1, suara kita didengar. Pesan baik akan lebih mudah disampaikan saat kita di atas. Jadi disitulah bergunanya jadi nomor 1. Gue gak nyangka bisa ngelihat personal lo yang kayak gini cuma di tempat-tempat kayak gini doang nih, Cel. Iya, thank you. Soalnya kalau hari-hari di tongkrongan gak ada begini-beginian sekali, gimana ya? Ya kan gue simpen lah. Maksudnya kalau part ini gue kasih, lo nya terlalu adore. Ada. Dar. Nah, dulu waktu pemasaran buku NKCTI itu didistribusiinnya gak cuma lewat toko buku juga, bener kan? betul. Makanya ada kaitannya juga Sama sama Blibli. Blibli. Iya, Nah betul. itu, cerita waktu itu gimana? Kok bisa nyambung sama Blibli? Jadi kan gue NKCTI itu alhamdulillah laku. Ya alhamdulillah laku. Itu di luar inilah perhitungan itu laku banget. Terus dari situ gue punya ini lain lah, rencana lain. Gue merasa ya udah kalau taruh di toko buku dan laku ya udah itu udah pernah gue lewati. Iya, dan sudah semestinya karena itu memang tempatnya. Iya, gue udah Betul pernah kan? melewati NKCTHI gitu. Nah, gue pas lagi tour kan gue tour beberapa kota gitu. Gue ngeliat di wilayah-wilayah tertentu tuh banyak toko-toko buku yang lampunya udah remang-remang, udah nggak aktif lah. Oke. Terus sedangkan gue ingat waktu kecil gue beli buku pelajaran tuh di mereka lah, toko-toko buku lontongan gitu. Dari situ gue mikir kalau di sana ada produk bagus, bisa nggak ya orang-orang antri kayak mereka ke toko buku. Toko buku mereka bisa nunggu dari jam 7 pagi untuk beli buku gitu. Bisa gak ya itu hidup juga di toko buku. Karena gue ingat dulu waktu kecil bokap gue tuh pedagang baju. Terus pas lagi resesi gue ingat di saat bokap gue bisa jual satu baju, keluarga kita tuh bisa makan enak. Biasanya makan ikan krismon, saat satu baju laku kita bisa makan enak lah. Bisa ke supermarket, bisa beli gitu. Nah gue jadi kebayang di saat satu buku itu laku, toko buku itu kayak bisa seminggu bisa hidupnya bisa lebih tenang. Dan dari situlah gue bilang ke penerbit gue tahu nih, maaf banget buku yang ini gue gak bareng. Gue bilang ke tim gue gak mau tahu, pokoknya ini harus didistribusikan seluruh Indonesia ke toko buku kecil. Mulai stres lah mereka gimana-gimana, dan alhamdulillah dapat kesempatan Blibli ngebantu untuk mendistribusikan ke beragam toko buku kecil dan eksklusif online di Blibli. Wow, terima kasih Blibli. Itu berarti untuk buku yang Kamu terlalu banyak bercanda. kamu juga. KTBB. Jadi ada 5 ya buku ya, Cel, sekarang ya? 6 ya, generasi 90-an, Anak Kemarin Sore, sore. NKCTHI, Kamu Terlalu Banyak Bercanda, Pura-Pura Tidak ada Bukan yang Manusia. kemana-mana hari ini. Oh, tidak ada yang kemana-mana hari ini. Pura-pura bukan manusia, insya Allah tahun depan. Oh, Pura-Pura Bukan Manusia itu rilisnya masih tahun depan ya. Itu benang merah di antara semua buku itu apa, Cil, kalau bisa lo lihat akhirnya? Mesin waktu. Waktu. Jadi semua karya gue pun baru sadar semua karya gue itu hidupnya di masa depan atau masa lalu. Nggak ada yang, Nggak tapi yang nggak kemana-mana hari ini, itu bukan. Itu dia kirim surat ke orang kayak ke masa depan juga. Kenapa sih ada apa dengan konsep mesin waktu? Lo apa kurang menikmati hari ini, Tapi Cel? akhirnya iya gue baru paham. Sebenarnya tanpa sadar karya kita tuh kan menggambarkan diri kita ya. Mau dibikin seabstrak apapun tuh kurang lebih akan ada esensi diri kita. Dulu gue sebelum bikin NKCTHI gue hidup tuh di masa depan dan masa lalu. Jadi gue selalu merencanakan, hidup gue gak pernah tenang. Kayak tidur mikirin besok gimana, kemarin kenapa. Sampai lupa, hidup tuh kejar-kejaran doang sama sesuatu yang belum dapat. Ternyata gue lupa hidup hari ini gitu. Dari situ gue iya ya, karya gue tuh menggambarkan diri gue sebenarnya. Tapi makin lama gue paham, enggak sih, hidup tuh tentang hari ini dulu. Pura-Pura Bukan Manusia masih tentang masa depan dan masa lalu? Itu masa lalu lebih jauh lagi. Masa lalu lebih jauh lagi? Wow, jadi kita masih menantikan karya Cecel tentang hari ini ya? Iya, nanti. Itu udah ada cerita tentang hari ini. Dan lo selalu menyebut karya lo itu adalah anak lo. Karena kan ibu rumah tangga ya, udah punya anak, anaknya ya karya-karya tulisnya. Nah, lucu terus. nggak, sebenarnya konsep karya adalah anak mungkin bisa juga disambungin ke bagaimana lo menjadikan IP dari karya lo itu ya, karena lo pengen anak lo kan pasti terus berkembang ya, Cel. Iya, betul. Bener kan? Gue coba betul doang. Pendek banget. Ada pengembangan apa lagi dari karya lo yang bisa kita nantikan dalam waktu dekat? Amazed banget lo, tiba-tiba NKCTHI jadi taman. Makasih lo, tapi lo gak datang. Gue gak diundang, Cel. Sorry.
Apa ya, lu juga gak sih karya itu kayak anak gak sih? Enggak ya lo? Lo mesin pencet. Boleh kasih kesempatan gue jawab dulu gak sebelum iya, diingain? sorry. Iya juga sih, sama sih. Iya bener, karena kan kita ngasih visi misi sebenarnya ke mereka untuk disampaikan ke lebih banyak orang. Kita menyampaikan pesan lewat satu bidang lah, entah mediumnya lagu, entah mediumnya buku. Nah kenapa itu bagi gue anak, itu karena nge-treatnya sebenarnya udah cukup lama, bertahun-tahun. Ibaratnya kalau NKCTI itu generasi 90 udah 9 tahun, udah SD. Sekarang udah gue titipkan ke beberapa pihak yang ngebesarin, bahkan saat Udah ngerantau ya? udah merantau, beneran udah kayak ibaratnya gue tuh kayak melepaskan karya tuh kayak sekolahan. Kayak saat gue titipin ke Visinema, itu kan kayak anak lo masuk sekolah, nanti dia bisa didik seperti apa ya, dia akan dilihat orang seperti apa ya. Nah itu yang pada akhirnya gue lakukan ke karya-karya, jadi sangat dijaga, bahkan ya nantinya akan diturunkan ke medium lain, misalkan jadi taman, entah jadi film, entah jadi web series. Itu proses pengembangannya lama banget, karena visi misi dan DNA-nya jangan sampai hilang. Iya. Saat kerja sama siapapun. Makanya maksudnya kayak lo dari awal punya judul tuh lo gak semerta-merta langsung bayangin ini bakal jadi apa ya. Iya. Maksud lo harus Karena kawal dulu. Gue di 2 tahun pertama gue akan bikin satu deck, satu karya gue, nanti gue taruh impian gue tuh apa aja. Bisa ada 20 impian, misalnya jadi taman, jadi apa, jadi Coba apa. wildest. Waduh bahasa Inggris. Mimpi terliar lo untuk salah satu IP lo apa? Theme park, Theme park? Disneyland. Wow. Itu terjauh. Moga-moga ya. Amin. Segera. Di Cipayung. Gak masalah. Gak apa-apa. Dimanapun yang Maksudnya penting bisa theme dimana park. aja kan yang tanahnya besar. Ya, tapi hari ini sih sebenarnya Blibli Friends gue yakin lo gak cuma terinspirasi untuk menjadi seorang penulis doang dengan bisa dengerin Cecel ngomong di sini, tapi bahwa ketika lo punya mimpi mungkin bisa diawali dengan menulis, tapi ternyata mimpinya gak cuma berhenti di situ aja, bisa berkembang lebih jauh lagi. Moga-moga apa yang diomongin Cecel hari ini bisa menambah banyak sekali api di dalam diri lo untuk melakukan sesuatu yang baik di masa yang akan datang ya. Nah Cel, mungkin since kenapa sih gue bawaannya pengen ngomong bahasa Inggris, ada apa ya? Keluar dia lo. Mumpung ada Blibli Friends yang lagi nonton dan mungkin juga kepengen jadi seorang Marcella, karena kalau lo lihat ya di Instagram, setiap Cecel posting sesuatu tuh gue kadang-kadang suka pengen lihat cari ada berapa orang yang nulis panutan hari ini. Itu dianggap panutan sama banyak sekali orang. Nah tolong sampaikan sama orang-orang yang menjadikan lo panutan nih Cel. Sebelum gue bilang kayak jangan. Sebelum lo bilang juga bilang Kira-kira jangan. nasihat buat mereka-mereka yang pengen terjun di dunia yang kurang lebih sama seperti apa yang lo gelutin hari ini apa Cel? Apa ya, gue membuktikan kalau yang biasa-biasa aja sebenarnya bisa. Gue terakhir biasa-biasa aja, ranking selalu di antara 20 di kelas yang 30 gitu. Jadi gak ada yang gak mungkin menurut gue di dunia ini kecuali makan kepala sendiri. Sampai di situ aja. Tangan buat Cecel. Dan gak cuma Marcella aja yang dapat hadiah dari Blibli. Tadi jangan lupa tuh dibawa pulang ya nanti ya. Lo juga bisa Blibli Friends. Kita pengen bagi-bagi hadiah buat lo. Tinggal jawab aja di kolom komen. Di mana Cel? Kolom komen Cel? Nah, yang paling cepat dan benar dia bakal dapat hadiah voucher dari Blibli. Yang pertama pertanyaannya, apa judul buku Marcella yang berikutnya? Tadi udah dikasih tahu tuh, yang tahun depan bakal rilis. Tahun depan ya, bener ya? Dan yang kedua, siapa nama tokoh utama perempuan dalam NKCTHI? Tokoh utama perempuan berarti yang si anak bontot. Ya. Itu sebenarnya lu kan? Belum tentu. Kurang lebih. Iya di-improve. Di-improve. Cel, dalam mencapai kesuksesan lo yang sekarang udah luar biasa banget ini. Pastinya kan gak cuma lo dan diri lo saja. Yeah. Ada orang-orang juga kan yang memberikan support, yang ngebantu, yang ngasih kasih sayang. Walaupun udah pasti bukan pacar. Iya. Kira-kira Makasih, kalau misalnya lo ditegasin. harus ngucapin terima kasih hari ini untuk satu orang aja. Siapa kira-kira yang bakal lo ucapin? Siapa ya? Aku Oh pengen Mayu. Aku pengen ngucapin makasih dulu udah percaya sama Coba ya, aku. coba Mayu ya. Nah ini konco kentalnya Cecel nih. Konco langsing ku. Ternyata Cecel gak punya temen guys. Ternyata gak ada ya yang pura-pura aja deh di sini. Pura-pura temen gue. Mau dami. Gak bisa Dan lagi. ceritanya jadi penerbit dan. Ya. Siapa ya? Udah penerbit aja penerbit. Aduh malu banget. Tapi kan lo Bapak-bapak gitu loh. udah ngucapin, lo takut ini ya dia mikir lo genit sama dia. Siapa ya? Reza. Coba kita scroll deh.
Nggak serut kalau teman-teman kita ibu-ibu. Oh, Mai, ya maaf banget. Kenapa minta maaf? Mai, jangan minta maaf. Nggak apa-apa, jangan minta maaf. Aku mau terima kasih. Hah? Kenapa? Nggak apa-apa kan, kamu kan dari dulu bantu aku untuk meniti karir. Heeh. Semangat dong, jangan kayak gitu. Ya apa? Jangan marah-marah. Ya aku mau terima kasih. Kamu kan banyak bantu aku dari dulu. Iya. Iya udah, tenang jangan ngegas. Makasih. Padahal aku juga bingung nih apa nih? PP nih, gitu kan deh. Apa? Ya udah Galak banget. terima kasih banyak ya. Semoga kamu sehat-sehat terus. Kamu udah banyak bantu aku. Apaan sih ngomong apaan? Ya udah, sama-sama daripada kamu uring-uringan ya. Ya udah, terima kasih ya. Nggak bisa. Gak bisa terus dimatiin. Ya so gak ada adegan sedihnya kan, gak terharu sama sekali. Iya. Jadi Mayu ini adalah sahabatnya Cecel. Ya, Dia tuh ada dari detik pertama lo bikin generasi 90-an kan pasti. dia ada yang pertama di saat fase struggling gue di generasi 90-an. Fase struggling tuh bisa dijabarkan gak sih Cel? Apa yang bikin lo ngerasa itu menjadi fase struggling dalam hidup lo? Karena kan gue bikin perusahaan, tapi gue tuh gak bisa gaji pegawai waktu itu. Oh Gue itu tuh waktu itu perusahaan si Bahagia PT itu Kebahagiaan itu udah ada? sederhana. Gue tuh bikin pas gue ditipu. Jadi semua duit gue lagi dibawa kabur, produksian gue dibawa kabur. Oh sorry, nge-push. Nelfon lagi. Angkat. Kenapa? Coba kameranya nyalain. Ya aku cuma mau terima kasih. Oh ini ada di mana? Halo Mayu. Oh kelihatannya gak urakan kok. Ya udah, dadah. Sorry. Oh tadi nggak bisa tuh maksudnya gue harus tahu ini maksudnya apa makanya dia video call. Ketat. Ya gitu, jadi gue tuh duit gue lagi dibawa kabur, gak ada duit sama sekali. Duit royalti gue, jadi gue waktu itu duit royalti kan gue jadiin usaha jual t-shirt lah. Terus ya udah gak ada duit sama sekali, sisaan duit gue beliin jajanan 90-an. Terus gue jualan di bazar. Nah keuntungan itulah cuma mampu untuk bayar ruko sekitar 2-3 bulan. 2-3 bulan. Ya udah dari situ gue mulai mulai hari ini gue harus benar-benar nyari duit. Cel, tapi berarti perusahaan itu tuh malah lo bikin sebelum NKCTHI ya? Sebelum dari 2015. Tapi baru aktif berjalan setelah NKCTHI. Dia tuh yang ngurusin event dan lain-lain buat generasi Oh iya 90-an. iya. Oke. Gitu. Tapi untuk ngurusin IP management itu emang baru belakangan. Iya. Dan Mayula yang waktu itu meminjamkan rukonya untuk kayak boleh nyicil dan lain-lain. Buat jadi kantor lo. Mayu. Walaupun dari tadi hawa-hawanya kayaknya kurang mengharukan ya. Tapi ya apalah arti Gak percaya haru-haru sih. yang namanya persahabatan emang seperti itu. Cel, Ya. jadi sebelum kita tutup obrolan kita hari ini. Di Rooftop tuh ada namanya number one card. Number one card itu isinya ada kata-kata buat lo yang udah di-compile dari sahabat-sahabat lo. Lihat di layar ntar lagi lo bakal lihat ucapan Bohong. emang bohong. Ih penipu. Jadi di sini emang tugasnya bintang tamunya itu harus nyanyi. Gak ada di brief. Emang nggak ada, namanya juga surprise. Makanya ada Aldan di sini. Lah ngapain lu di sini sih? Coba. Ih. Tuh, jadi kita udah bikin kata-kata dan lo harus nyanyiin. Cel. Beneran. Kok kira bohongin gue? Beneran, lo lihat tuh dari tonton. Makanya pada masuk kan, karena ini adalah the moment. Ya, kita bikin kalimat Gila buat ya? lo, itu tentang lo. Kenapa kalimatnya Lo nyanyi, bebas, lo nyanyiin aja. Dan gimana? Coba, Cel. Nungguin ya. Donya. Doh. Di situ bukan? Coba, namanya dari C ya. Cecel. Cepetan. Aduh kasihan banget nyokap gue. Lo ngapain bilang ke sakit perut atau apa, lo gak usah dateng. Ayo dong, Cel. Ini siapa yang nulis sih? Yang nulis dari Blibli. Ya ampun beli-beli. Mengharukan kan? Mengharukan Tolong dong, balas harunya. Oke. Gue udah mikir dulu.
Jangan sedih, kan lagu bukan lagu duka. Yovie Widianto disuruh bikin lagu semenit. Suasana kayak lagi di kafe nih. Mau pesen apa? Coffee no. Oke. Mau nangis aja. Daripada mau nyanyi lebih mau nangis. Tapi Jangan-jangan- gak tega liat dia jauh-jauh dah. Cuma part itu yang bikin gue gak. Lo tau tempat tinggalnya area rumah lo juga kan? Tahu jauhnya kan? Dari sini. Oke, lagunya ceria ya. Ya. Tuh. Dua. Ya. Dan. Tulus berkarya, prinsip Marcella, merangkai kata. Ikutin ada ya. Oke. Dan. Dunia, dia ingin semua bahagia, karena bahagia itu sederhana. Karya-karyanya selalu disuka, menyentuh hati, enak dibaca. Kamu memang apa sih ini muji-muji diri sendiri tapi gue yang nyanyi. Teruslah jadi luar biasa, teruslah jadi luar biasa, Teruslah jadi luar biasa. Terima kasih Cecil yang bersedia Terima kasih ditipu. jebakannya. Karena sebenarnya Gorengan. Gak ada kayak gini harusnya. Jahat banget sih. Lu ngapain di situ? harusnya gue yang nyanyi. Gak apa-apa. Aduh seneng banget ya Allah. Mungkin IP lo bisa dikembangin ke musik juga segera ya. Kan udah ada. Udah ada ya? Oh ya, mau bikin album ya? Jahat banget. Lo bayangin aja sebenarnya Emang lagunya? logikanya yang harusnya ngomong ini kan orang lain ke lo. Gue mikir kok gue muji-muji diri gue sendiri. Kamu memang Ini panutan pada anak diam aja muda. di sini. Ngomong sama diri sendiri. Oke ya, Beli Friends, terima kasih udah ngikutin keseruan hari ini. Thank you banget Marcella dan di Talk. Moga-moga sesi ini menjadi sesi yang berkesan buat kamu. Karena kamu Nomor 1. buat Beli Friends, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya blibli.com dan follow semua sosial medianya. Nantikan lagi Roof Talks episode berikutnya dengan tamu-tamu yang punya story about number one setiap hari Jumat. Teruslah jadi luar biasa. Dadah. Thank you, Cel.